Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qawluhu durrah la yumkinu an tushtara minal mali bil kathrah wal Qur'anul karimu fihi hidayatun ghurrah wa idhatun mu'affarah liman kana yarjullaha wal akhirah. Salatuhu ta'ala wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin dzi khisalin atirah wa uswatin bahirah wa ala alihi wa ashabihil bararah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa karim wa azim wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah ayyuhal muslimun haitsu qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala alaihi salatu wassalam man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mengawali khutbah hari ini khatib akan membacakan sebuah ayat di surah Al-Baqarah ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kalian mampu dan dapat kufur terhadap Allah padahal dulunya kalian tidak ada atau mati, lalu Allah hidupkan kalian, lalu Allah matikan kalian, lalu Allah hidupkan kalian kembali, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Kita sedang tidak akan membicarakan tentang bagaimana hakikat kembali, bagaimana hakikat kematian. Tapi yang jelas bahwa awalnya kita tidak ada, kemudian Allah adakan, kemudian ditiadakan kembali, dan kemudian Allah hidupkan kembali, Allah adakan kembali, dan kepadanya lah kita semua dikembalikan. Artinya manusia hidup dua kali dan manusia akan mati dua kali. Tetapi kita akan membicarakan apa sesungguhnya amal atau perbuatan agar kita punya bekal yang cukup untuk menghadapi kematian. Karena kita akan mati tidak akan lama lagi. Kenapa? Karena setelah itu kita hidup kembali dan hidup yang abadi. Mayoritas ulama, kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mempunyai 3 kriteria agar kita mampu dan punya bekal yang cukup untuk mengarungi kehidupan setelah kematian yang kedua. Yang pertama adalah amal soleh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Agar apa? Kenapa Allah menciptakan kehidupan dan kematian? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian
Di mana di antara kalian, yang mana di antara kalian yang lebih banyak amal solehnya? Kenapa? Karena amal soleh inilah yang bakal kita bawa. Amal soleh inilah yang bakal menyelamatkan kita. Amal soleh inilah yang bakal melindungi kita di perjalanan setelah kematian yang kedua. Mati, hidup, mati, dan hidup kembali. Lalu apa sebenarnya amal yang paling baik? Amal yang paling baik bukan banyaknya, tetapi dawamnya. Apa dawamnya? Dawamnya adalah istiqomah, ajak terus menerus. Kita membaca Al-Quran dalam satu duduk, bisa menghatamkan Al-Quran itu bagus, tetapi tidak bagus saat itu kita lakukan hanya setahun sekali. Kita puasa dalam puasa 40 hari terus berpuasa, itu tidak lebih baik dibandingkan dengan 1 tahun kita puasa Senin Kemis. Kenapa? Khairul a'mali dawamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang berkelanjutan meskipun amal itu sedikit. Sedikit tapi terus menerus akan menjadi amal yang paling dahsyat untuk dibawa di alam kehidupan setelah kematian yang kedua. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Lalu yang kedua adalah amal jariyah atau amalun jariyatun, amal yang terus mengalir. Masyhur kita dengar di telinga kita, setiap kita paham dan hafal barangkali hadisnya. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Jika anak Adam meninggal dunia, maka putuslah putuslah seluruh amalnya illa min thalathin, kecuali 3 perkara saja. Yaitu apa? Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, wa waladun sholih yad'ulah. Yaitu amal jariyah. Apa yang disebut amal jariyah? Amal jariyah adalah amal yang mengalir. Mengalir kemana? Mengalir kepada empunya amal. Walaupun empunya amal ini telah berbaring di kuburan, walaupun empunya amal ini telah ada di alam barzah, menunggu kapan kiamat, dan dia sudah tidak bisa lagi ke dunia karena alam barzah adalah benteng di mana dia tidak bisa masuk ke dunia dan tidak bisa masuk ke akhirat karena belum waktunya. Tetapi saat dia punya amal di dunia ini yang bisa mengalir seperti sedekah, seperti pembangunan masjid, seperti memberikan fasilitas-fasilitas umum, maka orang meskipun telah dikubur, meskipun telah di alam barzah, dia tetap mendapatkan amal itu selama amal itu dimanfaatkan oleh manusia, oleh sesama muslim di dunia ini. Selanjutnya yang ketiga adalah ad-du'a li husnil khotimah, yaitu terus berdoa agar dimatikan mati yang husnul khotimah. Apa maksudnya? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang terakhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Banyak sekali keterangan Rasulullah tentang bagaimana manusia dihitung di ujung hidupnya. Kadang orang umur 70 tahun, hanya saja dia mungkin 60 tahunnya bejat moralnya, tapi begitu di akhir hidupnya dia sempat mengucapkan la ilaha illallah, maka sungguh Allah akan jamin, sungguh Rasul akan jamin dia akan masuk ke dalam surga Jannatun Naim. Dan Rasul pun berpesan, idza aradallahu bi abdin khairan, jika Allah ingin dan
menghendaki seorang hamba itu baik dalam kematiannya, ista'malahu, maka Allah akan mentakdirkannya berbuat yang baik. Qalu, kemudian sahabat bertanya kepada Rasul, wa ma yasta'milu ya Rasulullah, kaifa yasta'milu ya Rasulullah, bagaimana Allah mentakdirkan dia terus beramal kebaikan? Qala Rasulullah, yuwaffiquhu bi an ya'mala sholihan qoblal maut. Allah akan mentakdirkan dia beramal soleh di ujung-ujung hidupnya. Dan ingat bahwa manusia itu akan mati sebagaimana banyaknya dia hidup. An-nasu yamutuna ala masyu, manusia itu akan mati sebagaimana banyaknya dia hidup. Kalau hidupnya banyak berzina, maka biasanya matinya juga saat berzina. Kalau hidupnya banyak di panggung, maka hidupnya nanti, matinya nanti juga banyak di panggung. Saat kita bersolat dan terus di dalam ibadah, maka insya Allah kita mati pun di dalam ibadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal